Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novi Alfianti, saya dari kelas SI24R1. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan materi penting dari mata kuliah Sistem Operasi Linux yang diampu oleh Bapak Roy Amrullah. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Nah, di bagian pertama ini kita membahas falsafah perangkat lunak. Pertama, mari kita bahas perbedaan mendasar antara free software and open source. Banyak yang mengira keduanya sama, padahal fokusnya sangat berbeda. Pertama, free software. Nah, free software ini berfokus pada kebangsaan penggunaan secara moral didirikan oleh Richard Stallman pada tahun 1983, bermula dari proyek GNU di MIT karena kekecewaan terhadap hilangnya budaya berbagai kode di masa itu. Yang kedua ada open source. Ini lebih berfokus pada kolaborasi teknis dan efisiensi pengembangan kode. Didirikan oleh Eric S. Raymond dan Bruce Perens pada tahun 1998. Melalui open source ini, inisiatif untuk mempromosikan perangkat lunak terbuka agar lebih mudah diterima oleh dunia bisnis dan korporat. Selanjutnya kita akan melihat sejarah perkembangan kernel Linux. Jika dirangkum, ada 4 fase penting yang membentuk Linux hingga sebesar sekarang. Fase pertama di tahun 1991 merupakan titik awal di mana Linux lahir sebagai proyek hobi seorang mahasiswa. Dan di fase kedua di tahun 1994 terjadi kolaborasi global dan terputus krusial mengenai lisensi. Fase ketiga di tahun 1996, Linux mulai masuk ke skala industri dan standarisasi. Hingga fase keempat yaitu era modern di mana manajemen kode yang masih menggunakan Git menjadi solusi utama kolaborasi di dunia. Mari kita bedah fase pertamanya di tahun 1991. Semua bermula ketika Linux Torvalds, seorang mahasiswa di Universitas Helsinki, merasa tidak puas dengan keterbatasan Minix, sistem operasi mirip Unix yang digunakan untuk pendidikan saat itu. Pada tanggal 25 Agustus 1991, Linus mengirimkan pesan bersejarah di Newsgroups Commons OS Minix yang isinya menyatakan bahwa ia sedang membuat sistem operasi gratis hanya sebagai hobi dan tidak akan menjadi besar atau seprofesional proyek GNU. 1 bulan kemudian, tepatnya September 1991, versi 0.01 diluncurkan. Saat itu kondisi masih sangat mentah dan bahkan belum bisa berjalan sendiri tanpa bantuan OS lain. Nah, di sini ada 3 jenis lisensi software terbuka populer yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada GNU GPL menggunakan prinsip strong copyleft di mana setiap modifikasi kode wajib disebarkan kembali dengan lisensi terbuka yang sama. Nah, yang kedua itu ada Apache. Nah, Apache ini memberikan kepastian hukum yang kuat bagi perusahaan besar melalui perlindungan hak paten secara jelas. Di yang ketiga itu ada MIT lisensi. Jadi lisensi yang sangat sederhana dan permitif, memberikan kebebasan maksimal untuk komersialisasi selama tetap mencantumkan hak cipta aslinya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas desktop environment atau DE yang merupakan tampilan antarmuka grafis di Linux. Ada 5 DE yang paling terkenal. Yang pertama itu ada GNOME, yaitu desktop bawaan Ubuntu dari Fedora yang modern, minimalis, dan sangat fokus pada produktivitas. Yang kedua ada KDE Plasma. KDE Plasma ini sangat populer karena fleksibilitas kustomisasinya yang luar biasa tinggi namun tetap efisien. Yang ketiga ada XFCE, yaitu sangat ringan dan stabil, menjadi penyelamat untuk komputer dengan spesifikasi perangkat lunak yang lama. Dan terakhir ada Cinnamon, yaitu antarmuka yang sangat familiar dan intuitif bagi pengguna baru berpindah dari Windows.
Nah, mungkin banyak yang bertanya, kenapa jenis distribusi atau distro Linux itu banyak sekali? Jawabannya adalah karena sifat Linux yang terbuka dan bebas secara mutlak. Karena kodenya bebas dimodifikasi, siapa saja boleh meracik distro yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Baik untuk kebutuhan server, pengujian keamanan cyber atau cyber security, pengoptimalan PC tua, hingga untuk penggunaan harian. Setiap distro ini nantinya akan memiliki cita rasa unik pada desktop environment, manajemen paket, dan keamanan mereka masing-masing. Nah, dari sekian banyaknya distro, berikut ini adalah 5 distro populer saat ini ya. Saya bacakan, yang pertama ada Ubuntu, distro paling populer yang sangat ramah pengguna baru dan komunitasnya sangat besar. Yang kedua ada Debian, sangat terkenal dengan kestabilannya yang luar biasa dan menjadi fondasi utama bagi distro lain. Yang ketiga ada Fedora, sering menjadi tempat uji coba teknologi open source terbaru sebelum dipakai distro lain. Yang keempat ada Arch Linux, ditunjukkan untuk penggunaan mahir yang ingin merakit OS minimal sesuai keinginan mereka dari nol. Dan yang terakhir ada Linux Mint. Dia ini menawarkan kenyamanan transisi yang mulus bagi para mantan pengguna Windows, seperti itu. Demikianlah presentasi mengenai rangkuman materi sistem operasi Linux dari saya. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk persiapan uji atau belajar mandiri kita. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya Novi Alfianti pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.